bukan kita menambahkan satu program, bukan pengetahuan, bukan satu materi, tapi ini kita mau dibentuk untuk hidup bersama Yesus setiap saat 24 jam, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi kita. Bapak, Ibu, hari ini, Senin sampai hari ini di Korea, yang saya lagi di Korea. Oh, di Korea ini lagi musim gugur. Pagi ini dingin sekali, suhunya 7. Jadi seharusnya 15 seperti itu, 15, 19. Tapi hari ini sudah 7, jadi kayaknya seperti musim dingin. Jadi kami, waduh dingin sekali. Tapi di sini ada seminar jurnal bersama Yesus sejak kemarin sampai hari ini. Jadi sekitar 50 hamba Tuhan juga berkumpul dari seluruh Korea Selatan dan mereka belajar. Karena mereka juga rindu hidup bersama Yesus di dalam pelayanan mereka, di dalam hidup mereka. Demikian kita juga hari ini. Walaupun sudah malam, sudah capek, pasti saudara-saudari pasti capek karena kerja mungkin sepanjang hari mengerjakan ini dan itu. Tapi masih semangat untuk dibentuk lagi. Tujuannya hanya satu, bagaimana hidup selalu bersama dengan Yesus. Salah satu tema yang penting dan hari ini kita bahas itu masalah hati. Masalah hati ini sangat-sangat penting. Amsal 4 ayat 23. Saya percaya saudara-saudari sudah baca buku yang dibagikan itu. Jadi materi yang akan saya bahas hari ini tidak begitu asing, tidak begitu sulit. Apalagi bahasa saya pasti saudara-saudari pasti bisa mengerti karena saya ya bahasanya begitu begini aja, jadi tidak begitu rumit. Jadi saya minta perhatikan, konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada saya, kepada Tuhan Yesus. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu terpancar daripada hati kita. Jadi jagalah hatimu. Kalau saya selalu baca ayat ini, saya selalu ingat lagu Indonesia. Kau selalu jaga hatimu, sejauh dariku, tunggu aku kembali. Gimana, bagus enggak suara saya? Karena saya ingat ini, ketika saya dengar lagu ini, saya ingat janji Yesus. Aku datang kembali. Kemudian Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan ini pesan daripada Tuhan. Kamu harus jaga hati. Kamu harus jaga hati. Karena apa? Hati kita itulah tempat di mana kita berjumpa dengan Yesus. Tempat medan peperangan rohani yang sangat-sangat kejam. Karena semua dosa-dosa itu dimulai dari hati. Kalau kita tidak menjaga hati, kita mudah jatuh. Tapi kalau kita jaga hati, kita bisa hidup kudus. Jadi masalah hati ini sangat-sangat penting. Di mana saya sudah tahu, saya sudah katakan tadi, saudara-saudari sudah belajar bab 1, Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Ada banyak bukti, itu di bab 1. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, itu berarti kita punya Roh Allah. Jadi banyak bukti-bukti sudah kita pelajari. Tapi sayangnya banyak orang Kristen itu menjaga hati itu menjaga hati itu sewaktu-waktu saja. Kalau mendengar firman Tuhan, mereka tahu ini jaga hati itu penting. Tapi di dalam sehari-hari itu lebih memperhatikan penampilan. Kan kita apa yang kelihatan di mata kita itu lebih kita perhatikan. Nah, saya kurang tahu saudara-saudari hari ini kelihatan rapi, ya kan? Rapi dan pakaiannya udah rapi. Tapi celananya gimana? Celananya tidak kelihatan. Mungkin celananya santai sekali. Nggak apa-apa karena saya tidak bisa lihat.
Saya nggak bisa lihat. Jadi banyak orang itu perhatikan penampilan. Ketika ke gereja, pasti bapak-bapak itu bawa sisir. Jadi kalau sebelum masuk turun motor, mereka sisir dulu. Ibu-ibu, jadi berkosmetik, bercermin. Kan enggak ini supaya dilihat kelihatan rapi, supaya kelihatan bagus, ganteng, cantik, cakep. Tapi masalah hati, ini bagaimana? Hati gimana? Mungkin di hati kita tidak ada yang begitu jahat. Misalnya pembunuhan, pencurian. Mungkin tidak ada seperti itu. Tapi masalah kekhawatiran, masalah ketakutan, masalah kemarahan, dan lain-lain. Itu bagaimana? Masih simpan atau tidak ada lagi? Bagaimana? Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi bagi Tuhan yang lebih penting adalah keadaan hati kita. Keadaan hati kita. Walaupun kita sering lupa pentingnya hati kita ini, tapi iblis dia tahu betul betapa pentingnya hati kita. Jadi sasaran utama daripada si jahat iblis adalah hati kita. Kalau dia menguasai hati kita, gampang menghambakan kita itu. Jadi kalau hatinya dikuasai oleh iblis, diserang oleh iblis, jadi hidup kita seluruhnya dihambakan. Jadi hati ini penting. Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus. Tapi ketika iblis datang kepada Yudas Iskariot, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 dikatakan begini. Mereka sedang makan bersama, murid-muridnya sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi iblis membisikkan rencananya untuk menjual Yesus ke dalam hati Yudas Iskariot. Saya bayangkan kalau seandainya Yudas Iskariot menyadari bahwa pikiran itu yang mau jual Yesus itu daripada iblis, Yudas Iskariot pasti dia tolak karena dia murid Yesus. Dia selalu bersama dengan Yesus. Jadi kalau ini bisikan daripada iblis, wah itu harus saya tolak. Mungkin dia tolak. Tapi Yudas Iskariot tidak perhatikan bahwa sekarang iblislah sedang membisikkan itu ke dalam hatinya, maka dia biarkan aja. Dan pikiran-pikiran itu terus diulangi, terlintas. Oh ya, daripada nanti dia mati kalau saya tidak dapat apa-apa, lebih baik dapat duit dulu. Nah, mungkin pikiran-pikiran seperti itu. Jadi dia biarkan pikiran-pikiran daripada iblis, kemudian terus direnungkan, kemudian akhirnya dia mengkhianati Yesus. Jadi ketika di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan direnungkan. Kalau pikiran-pikiran itu bukan dari Tuhan, harus kita tolak. Harus kita buang. Hidup memandang Yesus, menulis jurnal bersama Yesus, itu cara menjaga hati. Itu. Iblis tahu betapa pentingnya hati kita, peran hati kita. Bapak Ibu sedang di kamar, mungkin di kamar itu sudah nyalakan lampu. 1 detik saya bisa membuat di tempat saudara-saudari gelap. Walaupun saya di Korea, tapi saya bisa menjadikan di tempat Anda gelap. Saya suruh tutup mata. Kalau kita tutup mata, semuanya gelap. Ini ya Loh, sungkan ya. suara Aing bisa masuk ya? Dia sudah mute loh itu. Ya, Itu bisa bocor ya. Sungkan mungkin. Nggak apa-apa. Jadi ini sedang kita terlatih untuk fokus. Apapun ada suara-suara dari lain, tapi kita fokus kepada Yesus. Kita melatih diri.
Jadi kalau kita tutupin mata, apapun sedang bercahaya, lampu matahari bercahaya. Tapi kalau kita tutup mata, dunia ini menjadi gelap. Jadi iblis tahu. Jadi dia selalu berusaha membutakan mata kita, mau menutupi mata kita. Karena iblis tahu kalau kita memandang Yesus, kita berfokus kepada Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Jadi menjaga hati begitu penting. Maka firman begitu berulang kali berkata, jagalah hatimu. Amsal pasal 4 hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati itu untuk kehidupan kita. Saya senang mengenal tokoh sejarah Indonesia, salah satunya Kartini, Ibu Kartini. Ibu Kartini. Memang saya tidak begitu tahu sebelumnya ceritanya, kisahnya bagaimana. Tahunya hanya Kartini, karena saya metode 1 di Palembang ketika saya mengajar. Jadi hari Kartini di setiap tahun anak-anak tidak belajar, jadi mereka senang. Karena saya nggak tahu mereka senang karena Kartini atau mereka senang karena tidak belajar, saya tidak tahu. Tapi mereka senang hari Kartini. Dan tahun 2017 atau 2018 itu saya pernah nonton film Kartini. Saudara-saudari lebih mengenal siapa Kartini, apa jasanya dalam hidupnya. Dia pejuang wanita Indonesia kan. Nah, tapi dia usia 12 tahun, dia harus dipingit. Dia harus masuk masa pingitan. Tapi dia tidak mau. Tapi itu sudah dinasibkan. Jadi dia tidak ada pilihan. Jadi dia dimasukin dipingit, dia berputus asa, aduh hidupku bagaimana, aku tidak suka hidup wanita seperti ini. Tapi dia berputus asa. Tapi suatu hari kakangnya Kartono mengunjungi si Kartini ini. Kemudian dia berkata kepada si Kartini yang begitu berputus asa, Kartono berkata demikian, tubuh bisa dihancurkan di dalam tanah atau dibakar di atas kayu, tapi pikiranmu tidak ada batas waktunya. Kemudian dia kasih sebuah kunci ke Kartini. Ini kunci yang bisa mengeluarkan kamu dari pingitan ini. Kamu nanti bawa kunci ini ke kamar abangnya, ke kamar aku ya. Di situ ada sebuah pintu. Kalau kamu buka pintu, kamu bisa keluar dari pingitan ini. Nah, dikasih kunci. Jadi dia bawa kunci ke kamar kakangnya, abangnya. Kemudian dia cari-cari pintu di mana cocok dengan kunci ini. Nah, akhirnya ketemu dengan yang satu pintu, dia masuk, putar, kemudian buka pintu. Nah, itu lemari buku. Itu lemari buku. Kemudian di situ dia membaca satu buku, satu demi satu dia membaca. Kemudian dia bermimpi. Dan dia berjuang. Walaupun dia dipingit, tapi dia berjuang terus, bermimpi. Kemudian di dalam filmnya, dia berkata, Kartini berkata seperti ini, tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Orang dunia juga tahu betapa pentingnya. Kalau kita menjaga hati, kita bisa kemana-mana. Kita bisa mengerjakan sesuatu. Jadi menulis jurnal bersama Yesus itu salah satu cara untuk menjaga hati. Sangat-sangat penting. Di dalam buku kita juga ada, di bab 3 ada, perumpamaan empat jenis ladang yang ada di Matius pasal 13. Di situ ada 4 jenis ladangnya. Yang orang yang seperti pinggir jalan itu, mereka orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena ketika tabur benih, tabur firman-Nya tidak masuk ke tanah. Karena mereka tidak percaya. Jadi orang-orang di luar itu tidak akan menerima firman Tuhan. Tapi ada orang yang menerima firman, tapi tidak berbuah. Itu seperti tanah yang berbatu-batu dan tanah yang bersemak duri. Mereka menerima firman. Ketika benih ditaburkan, benihnya masuk, tetapi tidak berbuah. Karena di dalamnya ada batu
batu, dan semak duri. Mereka adalah ketakutan akan penderitaan, atau penindasan, kekhawatiran. Mereka punya kekhawatiran akan dunia ini. Maka mereka merangkul ketakutan dan kekhawatiran itu. Maka firman yang ditaburkan itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Karena di dalamnya banyak batu-batu, banyak semak duri. Bagaimana dengan Anda saat ini? Di hati Anda ada apa? Di hati Anda, apakah Anda menjaga hati dengan baik? Kita semua memilih makanan yang sehat, memilih makanan yang enak. Tidak ada orang yang makan sembarangan. Betul ya? Tadi makan malamnya makan apa? Sembarangan makan atau pilih-pilih? Ketika kita pesan pesan makanan, kita sering tanya, Pak, ini apa? Minyaknya apa? Pakai minyak apa? Nah, ini bahannya gimana? Kita tanya. Jadi walaupun saya sajikan sebuah meja makan itu yang makanan yang enak, tapi kalau di masakan itu ada rambut atau ada lalat, apakah masih kita mau makan itu? Pasti panggil lagi, Pak, ini ada lalat, tolong gantiin. Tidak akan makan. Makanan pun kita pilih-pilih, kita jaga-jaga. Di rumah, apakah rumah Anda sudah pasang CCTV? Atau belum? Gereja sudah pasang CCTV? Kenapa? Tujuannya apa? Untuk menjaga hati kita, rumah kita, menjaga rumah kita dan gereja kita. Supaya tidak ada orang yang sembarangan masuk. Tapi bagaimana menjaga hati? Di hati Anda sudah pasang CCTV supaya tidak masuk pikiran-pikiran yang sembarangan itu masuk ke dalam hati, atau dibiarkan begitu saja? Ya, pikiran suara itu masuk, suara si B masuk, pikiran-pikiran yang tidak benar masuk, dibiarkan. Bagaimana? Sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam ini, kebanyakan waktu Anda gunakan untuk apa? Kerja, mungkin sibuk, pelayanan, urus anak. Banyak kesibukan kita masing-masing. Kebanyakan waktu itu Anda gunakan untuk apa? Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebelum belajar jurnal bersama Yesus itu, ketika saya berjumpa dengan teman-teman hamba Tuhan, teman-teman misionaris, saya sering bicarakan tentang hobi. Saya hobinya olahraga. Hobi, sering berbicara tentang olahraga. Sonungmin atau Shin Tae-yong. Indonesia kan lagi Shin Tae-yong. Wow, dia keren Indonesia, Shin Tae-yong. Bagus itu. Atau mungkin teman-teman yang suka drakor, mungkin drakor, artis. Atau masalah anak-anak, masalah pelayanan. Aduh, gereja saya ini, jemaat saya begini-begini. Masalah pelayanan. Tapi terus jujur aja, tentang Yesus sendiri itu jarang kami bicarakan. Wah, Yesus itu kemarin bicara kepada saya ini. Aku dengar suara Yesus itu dan saya taat ini nih. Karena kalau bicara Yesus kayaknya sok rohani. Jadi sungkan bicara Yesus itu. Tapi seharusnya kalau kita cinta sama Yesus itu Yesus yang harus kita bicarakan. Apa yang keluar dari mulut itu apa yang ada di dalam hatinya, itu yang akan kita bicarakan. Jadi, sepanjang hari Anda memikirkan apa, itu harus kita koreksi. Ketika saya tanya lagi, apakah menonton drama Korea itu dosa enggak? Pendeta apa yang dosa enggak? Nonton sports itu olahraga dosa enggak? Enggak. Oh, dosanya enggak. Betul, tidak dosa.
Nonton drakor tidak dosa. Nonton sports, olahraga tidak dosa, tidak berdosa. Namun, Bapak Ibu perhatikan, walaupun itu bukan dosa, tapi kalau itu membuat kita tidak fokus kepada Yesus, apakah kita boleh terus lakukan itu? Atau lebih baik kita tinggalkan? Itu yang seringkali membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Memang itu bukan dosa, tapi seringkali yang paku yang kecil bukan karena di depan kita ada batu besar menghalangi kita, maka kita tidak bisa maju ke depan, bukan karena itu. Tapi seringkali paku yang kecil nyangkut di belakang kita, jadi kita takut kalau maju pakaiannya sobek, jadi kita takut maju karena ada paku yang kecil masih nyangkut. Masih yang belum bisa kita tinggalkan yang kecil itu. Itu yang membuat kita masih berhenti di situ. Memang itu bukan dosa. Nonton drakor, olahraga bukan dosa. Tapi itu membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa maju. Jadi kita harus koreksi hati kita. Ada apa di hati ini? Aku pikirkan Yesus atau aku pikirkan yang bukan Yesus itu? Jadi kita harus koreksi hati kita. Dan menjaga hati kita. Pertanyaan yang penting bagi kita hari ini, bagaimana caranya bagaimana cara menjaga hati kita? Bagaimana caranya supaya hati kita dijaga dengan baik? Bagaimana caranya? Saya berani katakan kepada kita semua, caranya satu, harus terbuka. Hati kita harus terbuka. Ini agak ironis itu. Kebanyakan orang itu takut, tidak setuju dengan yang ini. Karena rumah kita mau dijaga dengan baik, kita harus kunci dengan baik. Bukan gembongnya 1, gembongnya 3. Pasang di sini, di sana. Sekuatnya kita kunci dulu supaya orang tidak masuk. Tapi hati kita tidak seperti itu. Kalau hati kita mau dijaga dengan baik, kalau begitu kita harus bukakan hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Saudara-saudari pasti punya HP ya? Punya HP. Punya HP. Saya tidak tahu di HP ada apa. Tapi kalau kita bisa berani berikan kepada pasangan kita atau keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, ini HP-ku. Kamu mau lihat? Coba lihat. Kalau berani kita buka HP kita kepada siapapun, berarti tidak ada yang tidak baik di dalam hatinya, di HP-nya. Tapi orang yang agak takut, buka kamera, kasih kepada anak kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, pasti sesuatu tersimpan di HP itu. Karena dia takut ketahuan yang dia simpan itu. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu itu? Di hati kita juga sama. Kalau kita sesuatu perasaan, suatu pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita tetap simpan di hati kita, memang gembala kita tidak tahu kalau kita tidak kasih tahu itu. Teman-teman kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, pasangan kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi hidup menulis, kalau begitu kapan ini dibereskan? Rumah kita kapan dapat dibereskan? Kalau pendetanya datang. Bu, saya lagi OTW ya ke rumah ya, kunjungan ya. Kalau pendetanya telepon, ngapain di rumahnya?
Oh ya, jangan sekarang, jangan. 10 menit lagi, jangan. Kenapa? Harus bereskan dulu. Paling tidak ruang tamunya ya, yang dimasukin di kamar, yang kamar-kamar yang tidak kelihatan. Kalau ruang tamu yang pendetanya datang, pasti dibereskan. Ketika rumahnya dibukakan, terbuka kepada orang lain, rumahnya dibereskan. Tunda-tunda aja, besok aja bereskan itu, besok aja. Tapi pendetanya datang, rumahnya dibereskan. Apalagi pendetanya mau nginap di rumahnya, wah lebih dibereskan. Di kamarnya, di toiletnya, di dapurnya, pasti dibereskan semua. Yesus kalau kita menyadari dan yakin bahwa Yesus ada di hati kita, kita betul tahu dan kita yakin hati kita harus terbuka kepada Yesus. Walaupun kita tidak terbuka, Tuhan sudah tahu. Jadi kita harus terbuka kepada Yesus. Menulis jurnal bersama Yesus itu di setiap hari, proses itu membuka hati. Mungkin hari ini pengalaman apa yang Anda alami hari ini, saya tidak tahu. Mungkin ada kata-kata yang tidak Anda sukai. Mungkin tindakan-tindakan orang lain bisa melukai hati Anda. Maka Anda berpikir, aduh, si Anu itu tidak baik. Mungkin suatu pikiran yang sudah muncul di hati Anda. Tapi itu jangan disimpan. Kita bawa kepada Yesus, kita buka kepada Yesus. Tuhan, tadi si Anu bilang begini, saya disakiti, tapi saya tidak mau simpan. Ampuni saya hakimi dia. Ampuni saya Tuhan. Kita buka kepada Yesus. Kita buka. Apakah teman-teman di kamarnya tong sampah itu 1 bulan, 2 bulan, terus taruh di tertumpuk sampahnya, setiap hari kita buang. Oh, hari ini kumpul sampah, aduh, udah mau berbau, jadi buang dulu. Kalau sampahnya setiap hari tidak buang keluar, tetap di kamar, di rumah, kita nggak mau tinggal di kamar itu, nggak mau tinggal di rumah itu. Demikian juga banyak pikiran, banyak perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap hari masuk ke dalam hati kita. Jadi jurnal bersama Yesus itu proses membuang sampah itu. Membuang yang tidak baik di hati kita. Itu membuka hati. Jadi itu caranya menjaga hati. Memang saya tahu ini tidak mudah. Menjaga hati, tadi saya sudah bilang, hati ini medan peperangan rohani yang sangat-sangat kejam. Memang tidak gampang. Maka kita perlu latihan. Jadi selama 3 bulan, 10 minggu, 11 minggu, kita melatih diri. Proses membuang sampah. Teman-teman, kita tidak bisa mengubah hati kita. Kita sendiri tidak bisa mengubah hati kita. Tapi kita bisa membuka hati kita kepada Yesus. Dan Yesus akan mengubah hati kita. Dan hati yang diubahkan oleh Yesus itu membawa hidup yang baru. Membawa kita ke dalam hidup yang baru. Jadi, saudara-saudari, saya mengapresiasi Anda mengikuti jurnal bersama Yesus ini. Ini bukan ilmu yang baru, bukan hal yang baru. Sering kita dengar. Allah menyertai kita, Immanuel. Setiap Natal, tema Natal wilayah 2 tahun ini adalah Immanuel. Betul, Pendeta Pauliang ya? Immanuel. Jadi Allah beserta kita. Kita sudah tahu, sudah sering dengar. Tapi apakah kita betul-betul mengalaminya Immanuel itu di setiap hari? Jurnal bersama Yesus itu maunya itu. Karena Allah selalu menyertai kita. Tapi kita sering lupa menyertakan Yesus di dalam setiap aspek kita. Jadi walaupun sederhana, walaupun sangat pendek, tidak jadi masalah. Karena tujuannya bukan menulis,
Tujuannya kita fokus kepada Yesus. Sekali lagi, Kemi Damai Sejahtera, saya mengucapkan selamat kepada Anda semua sudah memasuki perjalanan bersama dengan Yesus. Dengan jurnal bersama Yesus, Anda pasti akan mengalami penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ayo semangat, terus berjuang bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima 감사합니다. kasih. Kamsahamnida. Pak. 감사합니다. 감사합니다, 목사님. 네, 감사합니다.